13 April 2021, Divisi Propam Polri menggelar rapat kerja teknis 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir secara langsung dan membuka Rakernis Divisi Propam Polri. Dalam kegiatan ini, Kapolri menyampaikan kepada para jajaran Divisi Propam Polri untuk tidak ragu menindak tegas seluruh personel Polri yang masih terjerat dalam kasus narkoba. Sebab tugas pokok anggota Polri adalah memberantas dan menangkap bandar narkoba di Indonesia dan bukan sebaliknya terjerumus masalah narkoba. Terkait dengan melakukan pidana, utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau tidak bisa dibina, ya sudah binasakan ya. Yang begitu-begitu segera selesaikan. Karena saya pikir kita sebagai penegak hukum yang bertugas melakukan penangkapan, pemberantasan terhadap hal seperti itu, tapi di situ rekan-rekan terlibat di dalamnya yang pimpinan selesaikan yang depan. Lebih lanjut, Kapolri menekankan saat ini personil Polri sudah hadir di saat masyarakat membutuhkan kehadiran polisi. Sikap tegas Divisi Propam Polri dalam menindak anggota kepolisian yang terlibat narkoba sangat diperlukan agar tidak merusak kepercayaan publik. Terlebih, Kapolri menyebut sudah banyak perubahan sikap maupun perilaku dari aparat kepolisian di lapangan, terutama personel yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam acara ini, Divisi Propam Polri juga meluncurkan aplikasi Propam Presisi sebagai wujud penerapan teknologi informasi menuju Polri yang presisi. 3, 2, 1. Selasa 20 April 2021, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan penandatanganan MOU dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dalam pertemuan yang digelar kurang lebih selama 1 jam ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap agar dengan MOU ini, anggota Polri bisa mendapatkan perhatian lebih, sehingga jika anggota Polri sakit, BPJS Kesehatan langsung bisa mengcover. Ini menjadi penting. Di satu sisi dengan pemutahiran data, kemudian pemutahiran sistem pelayanan yang ada di BPJS, dan juga saya kira dari SDM dan Dokes terkait dengan sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini tentunya bisa dikembangkan dan dikerjasamakan untuk bisa saling tukar-menukar data dan informasi yang tentunya akan lebih baik. Selain kerjasama dengan memberikan pelayanan anggota Polri, pertemuan ini juga membahas pemutakhiran data kecelakaan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat pengguna jalan. Kedepannya, pelayanan untuk pengguna jalan akan semakin ditingkatkan. Tentu kita berkeinginan bahwa dengan MOU ini sebetulnya dulu juga sudah, tapi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya dari Polri, dan juga ini kita inginkan untuk optimalisasi bagaimana pelayanan dan implementasi dari sistem jaminan kesehatan nasional itu, baik di layanan primer, termasuk ruang lingkup tadi disampaikan tentang data-data yang baik terdaftar di fasilitas primer ataupun juga di rumah sakit, dan pemutakhiran data pegawai pada Polri yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Sementara itu, dengan adanya penandatanganan MOU ini, kedepannya seluruh rumah sakit yang terintegrasi dengan Polri akan diupayakan bisa bergabung dengan BPJS Kesehatan. Pertukaran data saat ini sudah dilakukan secara elektronik, terutama di saat pandemi COVID-19. Saat ini, BPJS Kesehatan telah mengembangkan sidik jari dan pengenalan wajah. Rabu 21 April 2021, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengikuti rapat koordinasi lintas sektor terkait kesiapan menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta.
Rapat koordinasi juga dihadiri secara langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, perwakilan Menteri Dalam Negeri, perwakilan Menteri PUPR, perwakilan Menteri Perdagangan, dan perwakilan BNPB. Kegiatan rapat juga diikuti melalui daring oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan 34 Polda jajaran beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Rapat yang berlangsung secara tertutup ini guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19. Karena itu tentunya sebagaimana selalu kita pegang prinsip bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi atau salus populi super lex extra, makanya terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah di lapangan untuk menjaga agar menempatkan keselamatan masyarakat sebagai posisi tertinggi tetap bisa kita laksanakan. Kemudian terkait dengan upaya-upaya dan langkah-langkah dalam mengatasi audit, kemudian persiapan ataupun hal-hal yang terjadi di era bulan Ramadan pada saat akan masuk ke Idul Fitri, maka Polri melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah operasi keselamatan dari tanggal 12 sampai tanggal 25 April 2024. Kemudian kegiatan kepolisian yang ditingkatkan selama 10 hari dari tanggal 26 April sampai 5 Mei, dan kemudian operasi ketupat dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 atau selama 12 hari. Apa yang harus dilaksanakan? Saya harapkan untuk rekan-rekan yang ada di wilayah manfaatkan kegiatan operasi keselamatan dan kegiatan KKID untuk betul-betul bisa melakukan sosialisasi secara masif tentang larangan mudik. Korps Lalu Lintas Polri menyiapkan 333 titik penyekatan di jalur mudik mulai dari Lampung hingga Bali untuk antisipasi mobilisasi masyarakat pada momen mudik Lebaran. Rabu 21 April 2021, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto tinjau langsung vaksinasi di Pulau Dewata. Digelar di Gedung Olahraga Kepaon, Kodam Udayana Denpasar, vaksinasi ini diikuti oleh 740 pelaku pariwisata di Bali. 42 orang dari Pro Bali Travel, 15 orang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran, 15 orang dari Travel Penjor Bali, 10 orang dari MBC, 100 orang dari Asosiasi Pariwisata Bali, 450 orang dari Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, 20 orang dari Vintage Bali, dan 90 orang dari ojek online. Dari Gor Kepaon, Kapolri dan Panglima TNI selanjutnya meninjau vaksinasi COVID-19 drive-thru di Mall Bali Galleria. Divaksin oleh para vaksinator dari TNI dan Polri, 450 orang divaksin secara drive-thru, 150 orang baik dari ojek online, 100 orang masyarakat Kute, 100 orang pihak manajemen Mall Bali Galleria, dan 100 orang lainnya merupakan keluarga besar TNI. Dengan vaksinasi ini diharapkan angka penyebaran COVID-19 khususnya di Bali bisa ditekan dan perekonomian bisa kembali bangkit. Dua program yang dilaksanakan, bagaimana memperlakukan PPKM Mikro. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan vaksinasi massal. Ini semua dilakukan dalam rangka dalam waktu cepat membentuk masyarakat kelompok yang kemudian kebal atau bisa menghadapi virus atau biasa dikenal dengan herd immunity. Harapan kita di satu sisi laju pertumbuhan COVID bisa ditekan, yang kedua herd immunity segera terbentuk sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali ini segera bisa pulih, bisa bangkit kembali. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto juga mengingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan meski telah divaksin. TNI dan Polri terus melaksanakan pengawasan terkait dengan protokol kesehatan tersebut dengan cara melaksanakan patroli di daerah-daerah yang ada kerumunan masyarakat
termasuk juga TNI Polri tetap melaksanakan program PPKM. Semakin cepat vaksinasi COVID-19 dilakukan, diharapkan semakin cepat kekebalan kelompok terbentuk dan semakin cepat pula perekonomian nasional pulih.